Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Avonia agak telat karena ada urusan tadi. Eh, Baik, kita lanjut pelajaran kita, yaitu endokrin belum ya. Kemarin baru sampai. Oke. Nah, kita masuk aja ke endokrin. Nah, endokrin system. Nah, ini maksud dengan endokrin system itu adalah berupa yang hasil respon ya, hasil respon dari beberapa informasi dari saraf ya. Nah, jadi dari responnya dari yang diperintahkan oleh si saraf, nanti misalnya saraf ini dia biasanya kalau sistem endokrin ini dia bersifat kimia ya. Nah, jadi dia bersifat kimia, endokrin sistem ini dia bersifat kimia yang diperintahkan otak untuk segera diproduksi. Nah, yaitulah zat kimia itulah yang disebut dengan namanya hormon. Ya, hormon. Nah, hormon ini banyak macamnya dan banyak juga fungsinya. Nah, jadi hormon ini setelah diperintahkan oleh si otak, dan hormon ini bakalan diproduksi di tempat-tempat tertentu dan bakalan dialirkan oleh si sel darah merah ya. Jadi sel darah merah ini yang akan mentransfer ataupun mendistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, hormon yang dihasilkan oleh suatu kelenjar. Nah, hormon yang dihasilkan oleh suatu kelenjar disebut kelenjar endokrin. Nah, jadi endokrin ini adalah suatu kelenjar yang menghasilkan hormon. Ya. Nah, ini adalah sel endokrinnya. Nah, ini adalah sel endokrinnya. Lalu hormonnya itu nanti bakalan keluar dan bakalan ditransfer, dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Ya. Nah, ini sel pembuluh darah. Lalu di sini ada namanya sel neurosekretori. Nah, kalau misalnya ada kata neuro, berarti berasal dari kata neuron. Nah, kalau misalnya kata neuron, itu artinya apa? Tahu nggak arti kata neuron? Apa? Inti, bukan. Neuron, bukan. Kurang tepat. Neurobion. Hah? Bukan. Ini nama sel neurosekretor ini adalah nama selnya ya. Nah, sel neurosekretori, sel endokrin. Kalau sel endokrin itu adalah tempat sel yang memproduksi hormon. Kalau sel neurosekretori itu apa? Nah, berarti kata dari neuro. Nah, neuro itu berarti kata neuron. Nah, neuron itu artinya apa, Ustaz? Neuron itu artinya adalah saraf. Nah, jadi kalau misalnya nama sel neurosekretori berarti ini sel ini berupa sel saraf. Ya. Nah, coba lihat antumnya. Kalau antum ingat, sel saraf itu kan ada panjang-panjangnya tuh, ada dendritnya sama aksonnya kan. Nah, inilah dendritnya. Nah, ini aksonnya. Nah, inilah dia. Ya, hampir-hampir mirip dia, ada kayak batangnya gitu di badan selnya. Tadi kan. Nah, ini namanya sel neuron. Neuron sekretori, berarti berhubungan dengan apa yang dikeluarkan. Nah, dikeluarkan itu apa? Bisa berupa apa? Bisa juga berupa hormon.
ya, dari menurut apa, sel neuron. Nah, juga dikeluarkan itu melalui sel pembuluh darah dan ditargetkan ke sel yang akan ditujukan, ya. Nah, ini adalah kelenjar endokrin itu. Ada juga nama kelenjar eksokrin. Nah, dia bedanya itu apa? Nah, selain kelenjar endokrin, terdapat kelenjar lain yang berfungsi menyekresikan senyawa kimia. Kelenjar itu bernama kelenjar eksokrin. Nah, inilah kelenjar eksokrin, ini kelenjar endokrin, ya. Nah, senyawa kimia yang dikeluarkan melalui suatu saluran menuju rongga tubuh atau kulit. Nah, jadi ini adalah suatu tempat yang mengeluarkan suatu zat juga. Suatu zat apa? Zat kimia, ya. Nah, namun eksokrin ini dia hanya menuju rongga tubuh atau kulit. Nah, rongga tubuh ini disebut apa rongga tubuh? Rongga tubuh inilah disebut dengan namanya pori-pori. Nah, kalau antum perhatikan di kulit antum kalau ada lubang-lubang yang tidak ada rambutnya, itu disebut dengan lubang atau rongga tubuh. Nah, di situ nanti keluar keringat antum. Ya. Situ nanti keluar keringatnya. Nah, kalau misalnya di tempat ada yang rambutnya, Ustaz, ada keluar sesuatu apa enggak, Ustaz? Biasanya sih ada juga keluar, ada namanya kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak di situ. Jadi rambut antum sebenarnya mengeluarkan minyak di rambut. Jadi sebenarnya mungkin antum nggak perlu lagi pakai minyak rambut, soalnya rambut antum sudah memproduksi minyak, ya. Itulah istilahnya, gitu. Ya, nah jadi endokrin ini dia mempunyai beberapa fungsi. Nah, ini yang penting nih ya. Fungsinya itu ada 3, yaitu ada homeostatis, ya. Hati-hati ini mungkin keluar ujian mungkin. Nah, apa itu homeostatis? Yaitu merangsang atau menghambat proses kimia di dalam sel agar tubuh berada dalam keadaan seimbang. Nah, jadi fungsi endokrin itu juga bisa memproduksi dan juga bisa menghambat yang namanya proses hormon dalam tubuh kita. Supaya apa? Supaya itu jadi ada keseimbangan dalam tubuh. Ya, jadi tidak terlalu over, tidak terlalu low, jadi dia so-so, biasa-biasa aja. Lalu ada juga yang namanya reproduksi. Nah, jadi reproduksi mengawali dan mempertahankan produk sel-sel kelamin. Nah, dan mengontrol perlepasan sel telur dan menjaga kehamilan, produksi susu dan berperan dalam kelahiran. Nah, jadi reproduksi ini juga sistem endokrin ini juga berfungsi sebagai alat reproduksi khususnya untuk produksi sel kelamin, ya. Nah, pelepasan sel telur, menjaga kehamilan dan juga memproduksi susu dan juga banyak hal lainnya. Nah, juga ada perkembangan. Nah, perkembangan ini dia untuk perubahan bentuk fisik tubuh. Nah, jadi kalau misalnya antum sudah melalui masa pubertas, hormon tersebut nanti bakalan diproduksi oleh otak dan bakalan membuat hal-hal yang membuat perbedaan dalam tubuh antum. Ya, misalnya laki-laki udah ada bidang, suara berubah, ada jakunnya, terus tumbuhnya rambut di sekitar tempat tertentu, ya. Nah, begitu juga perempuan, tumbuhnya rambut tempat tertentu, terus tumbuhnya payudaranya, pinggul yang membesar, terus juga terjadi namanya menstruasi. Nah, itulah disebut dengan yang diatur oleh sistem endokrin kita, ya. Nah, ini adalah memproduksi kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin itu terdapat di mana aja, Ustaz? Nah, ada di bagian otak, juga ada di kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid. Nah, di sini di bagian tekuk leher. Ada juga kelenjar timus di bagian dada. Ada di pankreas, ada di adrenal. Di adrenal ini ada di atas anak ginjal, ya. Dan juga ada namanya itu ovarium. Ovarium itu di wanita tempat memproduksi telur, dan testis untuk di bagian laki-laki. Nah, ya, ini adalah tempat-tempat memproduksi namanya hormon. Oke. Nah,
Nah, di sini adalah kelenjar fungsinya. Nah, kalau hipotalamus itu dia berfungsi atau menekan, menghambat kelenjar hipofisis untuk menyekresikan hormon tertentu. Nah, jadi dia ini hormon hipotalamus ini maksudnya ini ada di otak ya, hipotalamus itu berada di otak. Nah, otak mana? Otak besar ya. Nah, dia bisa mengontrol dan mengeluarkan kelenjar hipofisis ya. Nah, dia bisa juga mengeluarkan ataupun mengontrol kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis itu apa, Ustaz? Nah, atau kelenjar hipofisis atau disebut dengan pituitari. Kelenjar pituitari itu adalah menyekresikan hormon yang mempengaruhi kerja hormon lain. Nah, jadi hormon lain ini bisa bekerja harus ada dipengaruhi oleh hormon yang lain gitu. Jadi dia nggak bisa dia itu bekerja sendiri ataupun ada triggernya, ya. Nah, jadi harus ada triggernya gitu. Oke. Nah, inilah skemanya, kita skip aja. Ini ada hipofisis, ada tiroid, pankreas, adrenal. Nah, ini menaikkan kadar glukosa. Nah, inilah fungsi-fungsinya ya. Nanti untuk bisa baca sendiri. Ada testis, ovarium, pineal, timus. Nah, ada sistem kekebalan. Nah, itu di mana? Di timus. Apa yang diproduksi? Timosin. Itu ya. Oke. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita masuk ke bagian gangguan aja langsung. Nah, jadi ada beberapa pengaruh yang bisa membuat beberapa kelainan terhadap sistem endokrin kita. Jadi kalau misalnya kenapa sih bisa kita ada terdapat penyakit gitu kan? Itu bisa terjadi gara-gara hormon kita gitu. Ya. Salah satunya adalah akromegali atau dwarfisme. Akromegali itu merupakan kelainan atau kelebihan growth hormone. Growth hormone itu maksudnya adalah kelainan growth pertumbuhan. Ya, sehingga mengakibatkan pertumbuhan tulang-tulang tangan dan wajah terus berlanjut sehingga perbandingan dengan tulang-tulang lainnya itu tidak seimbang. Nah, jadi mungkin ada beberapa tulang tangan. Nah, jadi dia bisa panjang, kakinya panjang, namun tangannya tidak panjang. Ada dagunya panjang, tangannya juga tidak panjang gitu. Jadi dia nggak seimbang antara tulang satu dengan tulang yang lain. Ya, misalnya pendek dia nggak bertumbuh gitu. Jadi sehingga perbandingan tulang-tulang tidak seimbang. Nah, pada wanita yang mengidap akromegali atau tulang-tulang, wajahnya berubah sehingga menyerupai wajah pria. Nah, seperti inilah dia nomor C nih, akromegali. Dia mukanya seperti pria, tapi ini nggak pernah nampak kali ya kan. Yang nampak kali itu nih yang C bagian D, ya. Apa? Enggak, karena tulangnya itu jadi muka antum itu berbentuk karena bentuk tulang antum. Ya. Kalau misalnya tulang antum dia panjanglah muka antum. Kalau tulang antum dia rahangnya itu berbentuklah dia. Nah, jadi semuanya segala macam bentuk muka antum itu berdasarkan semua dari tulang. Ya. Bentuk. Iya, itu adalah disebut kelainan. Nah, ya. Dagu terbelah tidak. Itu berdasarkan dari otot juga, sama kayak lesung pipi, gitu ya. Lesung pipi itu sama dia ada itu sebenarnya sama kayak lesung pipi sama itu sebenarnya ada suatu kelainan ya. Nggak normal tuh sebenarnya lesung pipi. Sama kayak belah dagu. Nah, belah dagu itu karena otot juga, bukan karena ada tulang. Ya, jadi kalau misalnya antum pegang pun sebenarnya
Walaupun misalnya ini nih, misalnya nih Anda nih ada nih belah dagunya, ya kan. Jadi pas antum pegang pun sebenarnya dagu kita tuh rata, sebenarnya dagunya tuh rata kok misalnya dipegang-pegang gini, nggak ada yang namanya eh, belah-belahnya itu. Maka nama dipengaruhi juga oleh otot, ya. Nah, ada juga yang namanya masa kekurangan growth growth hormon, kekurangan dia. Nah, kalau misalnya ke growth hormon ini itulah disebut dengan dwarf atau kerdil atau disebut dengan pygmy, ya. Nah, ini disebut dengan anak-anak yang atau orang-orang yang masa pertumbuhannya tidak berkembang, jadi dia seperti anak-anak kecil aja padahal dia udah dewasa gitu, ya. Nah, diabetes juga termasuk penyakit yang disebabkan oleh hormon. Nah, diabetes itu adalah kandungan glukosa ataupun gula dalam urin itu dalam tinggi. Nah, ini orang-orang yang terkena penyakit diabetes itu kadar gula dalam darahnya, dalam urinnya itu dia masih tinggi. Kenapa dia kadar urinnya masih tinggi, Ustaz? Nah, karena di bagian ginjalnya tidak mengabsorpsi ataupun tidak memfilter hasil dari pembuangan itu secara sempurna. Jadi masih ada yang masih berfungsi gitu. Macam mana cara ngetesnya? Antum tahu cara ngetesnya ini terkena diabetes apa enggak? Dari urinnya. Ya, dari urinnya gitu. Dari urinnya jadi beberapa tes, diteskan urinnya. Dites dari masukkan beberapa zat kimia, misalnya ada kena diabetes apa enggak. Gitu. Oke. Nah, salah satu cirinya adalah mudah haus dan mudah lelah. Oke, itu aja. Nah, lalu kita masuk. Ada pertanyaan secara ini sistem endokrin? Singkat aja kita masuk. Apa? Menghasilkan growth hormone. Jadi growth hormone itu sebenarnya sudah emang diproses secara otomatis di dalam tubuh antum sekalian. Nah, cuma apa? Mudah lelah. Mungkin karena jarang olahraga tuh. Mungkin ada juga antum ada juga penyakit diabetesnya, bisa jadi ya, tapi harus dites dulu. Pernah kena tipes? Oh ya, udahlah, jaga-jaga kesehatannya, nggak boleh capek-capek juga ya kan, jaga-jaga juga pola makannya. Jadi kalau di pertanyaan tadi, hormon growth itu sebenarnya itu ada dalam tubuh antum, jadi antum tuh tetap selalu namanya growth, tumbuh dan berkembang, ya kan. Cuma dalam pertumbuhan ini juga ada dipengaruhi oleh beberapa aktivitas tubuh antum. Misalnya antum ini, jadi semua aktivitas hormon itu bisa bermaksimal secara growth-nya itu berdasarkan juga hasil produksi tubuh antum juga. Misalnya ada sebenarnya orangnya ini growth hormonnya itu biasa-biasa aja. Namun dia sering olahraga, mungkin dalam segi basket atau berenang, dia growth hormonnya itu badan karena aktivitas badannya itu mempergampang growth hormon ini untuk berkembang. Nah, itu dia. Jadi banyak juga yang pebasket itu walaupun dia ada juga pebasket yang tidak terlalu tinggi, ada. Tidak terlalu jangkung juga ada. Itu karena dia juga karena juga dari tipe badannya. Nah, jadi kita nggak bisa juga maksa-maksa badan kita ini supaya tinggi gitu. Bisa nggak dipaksa supaya tinggi? Ya dipaksain itu secara olahraga. Nah, jadi kalau misalnya ditarik-tarik gitu nggak bisa, ya. Nah, jadi kalau misalnya antum kayak hormon testosteron antum, kita laki-laki kita mempunyai namanya hormon testosteron. Nah, testosteron itu adalah yang memproduksi sel hormon laki-laki lah, gitu ya kan. Nah, sel testosteron ini bakalan terbentuk maksimal kalau misalnya nampak gitu kan, kalau misalnya antum tuh olahraga, misalnya antum nge-gym, jadi bodybuilder, badan antum tuh bakalan nampak berbentuk karena hormon testosteron itu sendiri. Nah,
Itu dia. Salah satu manfaat badan tubuh bentuk karena ada hormon testosteronnya. Oke. Tapi bisa nggak perempuan jadi kayak laki-laki? Berotot. Perempuan bisa berotot, tapi nggak akan pernah bisa seperti laki-laki ototnya. Besarnya, tegapnya itu nggak akan bisa karena perempuan itu tidak mempunyai hormon testosteron yang lebih besar daripada laki-laki. Ada nggak hormon testosteronnya? Ada. Perempuan juga ada juga hormon testosteronnya, cuma dalam keadaan halus, tipis. Apa buktinya, Zat? Salah satunya adalah tumbuhnya beberapa rambut yang seharusnya tidak tumbuh. Misalnya ada kumisnya tipis, ada jenggotnya mungkin tipis, seperti itu ya. Oke, Allah alam. Nah, ini ada PDF-nya. Boleh nih bukunya ini ada PDF-nya, nanti Ana share aja ya ke grup. Nanti Ana minta tolong sama Ustaz Imam ya. Oke, karena waktu kita udah habis nih Afwan ya, sudah terlambat. Jadi mohon maaf nih mengganggu waktu untuk semua. Semoga ilmu yang Ana berikan bermanfaat. Jadi kita agak kebut lah lagi ya. Nah, besok mungkin minggu depan kita masuk ke alat indera. Oh ya, nanti insya Allah dalam minggu ini nanti bakalan Ana kasih tugas mengenai praktikum ya. Nah, mengenai praktikum nanti antum stay tune di grup masalah pengumuman alat, bahan atau bagaimana langkah kerja dalam praktikum kita. Oke. Nah, sekian untuk hari ini. Jazakallahu khairan kepada antum semua yang sudah berhadir. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.